Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan presentasi pelatihan lembaga sertifikasi profesi dengan judul menyampaikan rencana materi pelatihan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Mityu Jerapi. Nama saya Azania Nuraisyah. Saya Iswahyuni Fitria Puspadewi. Saya Nadia Nur Afrani. Dan saya Risa Nur Amalia. Merencanakan penyajian materi pelatihan. Contoh kasus, PT Sejahtera adalah sebuah perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang jasa kebersihan. Beberapa klien PT Sejahtera adalah perkantoran serta mal-mal yang memiliki gedung tinggi. Pekerjaan di gedung tinggi sangatlah beresiko, sehingga dibutuhkan kedisiplinan dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Pada faktanya, beberapa operator di lapangan terlalu santai dengan aturan ini. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya laporan bahwa beberapa operator tidak menggunakan alat-alat safety yang seharusnya. Hal ini dirasa sangat membahayakan. Bagaimana permasalahan ini dapat teratasi? Berikut kami tunjukkan tabel organisasi. Ada item pertanyaan serta jawaban. Pertanyaan pertama adalah visi. Jawabannya, menjadikan perusahaan kebersihan yang mendunia. Lalu misi, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, mengutamakan keamanan pekerja, serta memberikan jaminan kebersihan bagi lingkungan masyarakat. Lalu ada keadaan organisasi saat ini, yaitu banyaknya laporan yang disampaikan bahwa beberapa operator tidak menggunakan alat-alat safety. Hal ini dirasa sangat membahayakan. Lalu ada prioritas organisasi, yaitu mempertahankan kualitas dan menghindari keluhan klien. Lalu ada sumber daya yang dimiliki saat ini, yaitu sumber daya manusia, serta bagian operasi yang pekerjaannya tidak optimal, yaitu beberapa operator di perusahaan. Lalu terdapat tabel analisis tugas. Kami pun bertanya, bagaimana dengan alur kerja? Mereka menjawab, yang pertama, karyawan yang membersihkan gedung tinggi harus menggunakan alat-alat yang safety dengan lengkap. Yang kedua, karyawan bekerja sesuai job description yang sudah disepakati. Lalu, bagaimana dengan karakteristik tugas yang dihadapkan? Mereka menjawab, berbeda-beda sesuai dengan posisi pekerjaan yang sudah ditentukan. Dan karakteristik petugas yang dihadapkan, mereka menjawab, yang pertama, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kantor, yang kedua, dapat diajak bekerja sama, yang ketiga, memiliki kedisiplinan tinggi, yang keempat, mampu mentaati peraturan keselamatan kerja yang sudah dibuat oleh perusahaan. Dan target kerja dalam waktu 3 bulan terakhir, mereka menjawab untuk menciptakan kedisiplinan dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Pada tabel individu, kami bertanya, bagaimana dengan keterampilan? Mereka menjawab, yang pertama, kemampuan berbahasa asing. Yang kedua, kemampuan mengoperasikan teknologi yang berhubungan dengan alat kebersihan. Yang kedua, bagaimana dengan pengetahuan? Mereka menjawab, yang pertama, SOP pekerjaan. Yang kedua, keamanan dan kedisiplinan dalam bekerja. Lalu, bagaimana dengan kemampuan soft skill? Mereka menjawab, yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, mengelola waktu secara efektif. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan baik. Dan yang keempat, multitasking. Lalu, pengembangan kepribadian, mereka menjawab, mampu menyesuaikan diri dengan baik dan bekerja sama.
Lalu pada tabel demografi kami bertanya bagaimana dengan usia. Mereka menjawab umur sekitar 19 sampai 25 tahun dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan pendidikan SMA atau SMK sederajat dengan masa kerja fresh graduates atau berpengalaman kerja dengan minimal 1 tahun untuk bagian atau divisi sebagai petugas kebersihan. Selanjutnya akan dibahas oleh Iswayuni. Setelah yang dijelaskan oleh Azania, saya akan menjelaskan tabel tentang tema pelatihan. Tema trainingnya adalah keselamatan kerja dengan tujuan memperkenalkan karyawan tentang pentingnya kedisiplinan dalam penerapan kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Pesertanya adalah seluruh karyawan PT Sejahtera dengan waktu yang dibutuhkan 10 jam. Kemudian, pada tujuan pelatihan, yang pertama, peserta mengetahui tentang peralatan yang safety. Yang kedua, peserta mengetahui tanggung jawab sebagai karyawan. Yang ketiga, peserta mengetahui pentingnya kedisiplinan dalam penerapan keselamatan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan table lesson plan. Table lesson plan yaitu perencanaan pembelajaran dalam suatu pelatihan. Pada table lesson plan ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman keselamatan kerja. Judul pembelajarannya yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai kedisiplinan keselamatan kerja. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, membantu para pekerja untuk memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua, membantu para karyawan memahami pentingnya kesehatan. Yang ketiga, membantu para karyawan memahami pentingnya keselamatan dan alat-alat yang safety. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Nur Afrani. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Iswahyuni. Yang keempat, capaian pembelajaran. Yang pertama, karyawan dan operator memahami standar keselamatan, kesehatan, dan kebersihan di dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, karyawan dan operator memahami alat-alat safety untuk menjaga keselamatan dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, karyawan memahami bahaya jika menghiraukan aturan-aturan perihal keselamatan. Yang kelima, cara pengukuran capaian. Karyawan dan operator sudah mulai menerapkan keselamatan kerja yang sudah dijelaskan pada saat pelatihan, seperti memakai perlengkapan untuk keamanan serta memperhatikan kebersihan dalam bekerja. Kemudian yang keenam, diinstruksikan oleh Training of Trainer K3. Kemudian yang ketujuh, durasi. Durasi pelatihan selama 10 jam, dengan perlengkapan proyektor, papan tulis, mikrofon, sound system, laptop, dan alat-alat keamanan. Yang kesembilan, ada bahan dan sumber daya. Yang pertama, hard copy, naskah pelatihan, kemudian yang kedua, 3 orang trainer. Yang ke-10, ada juga buku acuan, tetapi pada pelatihan ini berupa tentatif. Kemudian akan dijelaskan oleh Risa Nur Amalia. Baik, selanjutnya ada table session plan. Di tabel ini ada kolom waktu, aktivitas, pemandu, dan alat bantu. Kolom waktu sendiri ini untuk menunjukkan waktu-waktu ketika aktivitas sedang berlangsung. Kolom aktivitas itu aktivitas apa saja yang akan dilakukan selama pelatihan berlangsung, dan kolom pemandu adalah orang-orang yang memandu ketika aktivitas sedang berlangsung, dan kolom alat bantu adalah alat-alat yang digunakan selama aktivitas berlangsung. Dari sesi pertama, dari jam 7 sampai jam 11, aktivitas yang dilakukan adalah pendahuluan yang akan dipandu oleh para panitia menggunakan alat bantu berupa mikrofon dan sound system. Selanjutnya, dari jam 7 sampai jam 9, itu aktivitas yang dilakukan adalah pengenalan fasilitator yang akan dipandu oleh trainer 1 menggunakan alat bantu mikrofon dan sound system. Sedangkan dari jam 9 sampai jam 11 itu ada kegiatan berupa ice breaking, tujuan pembelajaran,
tujuan pembelajaran tiap sesi yang akan dipandu oleh trainer 1 menggunakan alat bantu berupa mikrofon dan sound system. Selanjutnya, dari jam 11 sampai jam 12, aktivitas yang akan dilakukan adalah keselamatan kerja, seperti definisi kesehatan dan keselamatan kerja, fungsi kesehatan dan keselamatan kerja, dan tujuan kedisiplinan kerja yang akan dipandu oleh trainer 1 menggunakan alat bantu berupa proyektor, mikrofon, sound system, dan laptop. Selanjutnya, dari jam 12 sampai jam 1 siang, para karyawan dipersilahkan untuk istirahat yang akan dipandu oleh para panitia menggunakan alat bantu berupa mikrofon dan sound system. Lalu akan dilaksanakan di jam 1 sampai jam 4 berupa aktivitas seperti definisi kecelakaan kerja, pengenalan alat-alat keamanan kerja, prosedur pemasangan alat-alat dalam bekerja, dan upaya pencegahan kecelakaan kerja yang akan dipandu oleh trainer 2 dan 3. Menggunakan alat bantu berupa laptop, proyektor, mikrofon, sound system, dan alat-alat keamanan. Lalu yang terakhir dari jam 4 sampai jam 5 akan diisi aktivitas berupa penutup dan kesimpulan yang akan dipandu oleh para panitia menggunakan alat bantu berupa mikrofon dan sound system. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.